Modar, korupsi lahan rumah DP 0 cabang Pulau Gebang masih lanjut. KPK gerak cepat panggil kader Nasdem. Nama Anies nyata disebut. Sejauh ini KPK kemudian menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan perbuatan melawan hukum pada proses pengadaan tanah di Pulau Gebang tersebut, sehingga kemudian diduga timbul kerugian keuangan negara. KPK juga telah menemukan pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tentunya pada proses penyidikan yang kami lakukan ini. Kasus korupsi pengadaan lahan dari program DP 0 rupiah ini merupakan program andalan Anies Baswedan di Jakarta. Tapi program rumah DP 0 rupiah ini menurut kawan saya, Bro Uki, merupakan program yang bohong, program yang gagal, dan program yang korup. Mereka lah yang punya tanggung jawab untuk membeli lahan sampai membangun rumah-rumah itu. Karena diberi kekuasaan dan tidak dipantau inilah, maka para direksi PSG main mata dengan penjual tanah, yaitu PT AP. Kalau dari satu lahan saja, mereka bisa dapat selisih dari harga markup sebesar 100 miliar rupiah, maka kalau di total 9 lahan yang mereka beli diperkirakan nilai korupsinya sebesar 1 triliun. Seperti dilansir dari laman jpnn.com, KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi Nasdem, periode 2014-2019, James Arifin Sianipar, Jumat 24 Maret. James diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Kelurahan Pulau Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur yang dianggarkan pada era Gubernur Anies Baswedan pada periode 2018-2019. Kata jubir KPK Ali Fikri, pemeriksaan dilakukan di kantor KPK Jalan Kuningan Persada Kafling 4 Setiabudi Kuningan, Jakarta Selatan. Ini bukan kali pertama James Arifin Sianipar diperiksa sebagai saksi oleh KPK. Sebelumnya, KPK telah memanggil politikus Partai Nasdem pada 23 Februari 2023. Pada pemanggilan tersebut, KPK meminta keterangan dari James Arifin Sianipar soal aliran dana dalam kasus tersebut. Selain itu, pada pemeriksaan tersebut, KPK juga mencecar James Arifin ihwal pengusulan pengadaan tanah di Pulau Gebang. Selain James Arifin, KPK juga memanggil senior manajer divisi pertanahan dan hukum PP Saranajaya, Yadi Robi, dan staf Perumda Pembangunan Saranajaya, Faruk Mauris Arspi. Belum diketahui materi apa yang ingin didalami penyidik KPK pada 3 saksi itu. Yang pasti, KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Jakarta. Kali ini KPK mengusut kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Kelurahan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur pada Perumda Saranajaya tahun anggaran 2018-2019. Pengusutan dugaan korupsi pengadaan tanah di daerah Cakung tersebut sudah masuk dalam proses penyidikan. KPK juga sudah menetapkan sejumlah tersangka dengan proses penyidikan tersebut. Perkara ini diduga pengembangan kasus dari pengadaan tanah di Munjol, Cipayung, Jakarta Timur. Kasus ini telah menjerat Direktur Utama Perumda Pembangunan Saranajaya, Yori Cornelis Pinantoan, Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anya Runtunewe, Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudi Hartono Iskandar, serta Korporasi PT Adonara Propertindo. Perbuatan Yori berdampak pada memperkaya dirinya dan sejumlah pihak, yaitu Anya Runtunewe, Rudi Hartono Iskandar, dan Korporasi PT Adonara Propertindo sebesar 152 miliar. Pengadaan tanah tersebut diperuntukkan pada program rumah DP 0 rupiah yang dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Diketahui KPK saat ini memang tengah melakukan penyidikan terhadap pengadaan tanah di Kelurahan Pulau Gebang, Kecamatan Cakung, Jaktim. Tanah tersebut diperuntukkan untuk pembangunan rusun warga DKI Jakarta. Sejumlah rangkaian kegiatan penyidikan juga telah dilakukan KPK. Beberapa di antaranya adalah penggeledahan di sejumlah tempat, yaitu ruangan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi dan anggota DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik. Mungkin ini juga buntut dari penggeledahan yang dilakukan KPK di gedung DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu yang sempat bikin geger. Mantan Gubernur Jakarta Anies pun disebut-sebut juga berpotensi diperiksa KPK perihal dugaan korupsi pengadaan lahan di Pulau Gebang, Cakung, Jaktim. Pasalnya, tanah itu disinyalir bakal digunakan untuk program rumah DP 0 rupiah yang digagas oleh Anies pada kampanye 2017 silam. Kata pengamat kebijakan publik Trubus Radiansyah,
Kalau dilihat dari awal perencanaan kebijakan kan beliau yang menggagas DP 0 rupiah, bahwa sejak awal juga sudah saya katakan bahwa ini kebijakan membohongi publik. Ternyata betul ya saat ini. Menurut Trubus Radiansyah, keterangan dari Anies sangat dibutuhkan untuk membuka kasus dugaan korupsi ini untuk agar bisa terang benderang. Terlebih kala itu Anies merupakan atasan langsung dari Dirut Perumda Saranajaya, Youri C. Pinontoan, yang sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka. Kata Trubus, tentu di implementasinya dia nggak ikut ya, tapi semua ini kan mesti atas sepengetahuannya. Anak buah nggak akan berani kalau tidak ada komandannya yang memerintah. Jadi bagaimana menurut Anda? Tak terduga, Riza Patria malah puji langkah PJ Heru yang copot wali kota Antek Anies, bongkar dulu ada kecurangan. Waduh, ketahuan? Ya sudah dilaksanakan tadi. Ada berapa Pak total? 45 orang ya, 20 orang itu yang baru. 20 orang yang baru. Itu alasan penggantiannya kenapa Pak? Kenapa dirotasi dan dirombak Pak? Penyegaran. Penyegaran agar? Penyegaran. Agar segar. Ada tudingan ini bersih-bersih pejabat mantan gubernur sebelumnya. Oh tidak. Ex-Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2020-2023, Ahmad Riza Patria, angkat bicara mengenai kebijakan PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, yang mengangkat Uus Kuswanto kembali sebagai Wali Kota Jakarta Barat, yang sebelumnya dijabat oleh Yani Wahyu Purwoko sebagai Wali Kota Jakarta Barat. Pengangkatan tersebut menjadi sorotan lantaran Uus pernah dicopot dari jabatan yang sama di era ex-gubernur Anies Baswedan. Uus dulu dicopot dari Wali Kota Jakbar. Menurut Riza Patria, PJ Heru memiliki pandangan lain yang berbeda dengan Anies terhadap penempatan jabatan Uus di Pemprov Jakarta. Perbedaan perspektif ini disebutnya merupakan hal yang biasa pada setiap masa periode kepala daerah. Karena itu ia meminta semua pihak untuk menghormati keputusan PJ Heru yang kembali mengangkat Uus sebagai Wali Kota Jakbar, sebab banyak faktor yang membuat tiap kepala daerah mengambil kebijakan berbeda. Uus sendiri meski dicopot dan digeser jabatannya ke Asisten Sekda DKI Bidang Kesejahteraan Rakyat oleh Anies. Sebenarnya, Anies juga yang mengangkatnya sebagai Wali Kota Jakbar pada September 2021. Jadi nasibnya malah ditarik ulur. Riza yang saat itu mendampingi Anies sebagai Wagub menilai ada pertimbangan khusus yang membuat Anies mencopot Uus setelah hanya 1 tahun menjabat. Pembelaan dan pujian Riza kepada PJ Heru yang mencopot Antek Anies dan mengangkat kembali orang yang dibuang Anies membuktikan bahwa era Anies sangat semena-mena. Apa yang dilakukan oleh Riza ini sebagai bukti bahwa era Anies merupakan era di mana tidak mementingkan kualitas atau kinerja seseorang, tapi lebih mementingkan kepentingan kelompoknya. Banyak kepentingan yang Anies lakukan saat ia menjabat sebagai gubernur. Misal ketika Anies mengangkat Bima Priya Santosa sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan mengganti pejabat sebelumnya. Siapakah Bima Priya Santosa? Dia adalah mantan Deputi Rektor Universitas Paramadina tahun 2007. Deputinya Anies sendiri ketika Anies menjadi rektor di Paramadina. Waduh. Sementara itu dalam perombakan ini Anies juga mengganti Badan Pengawas Kimi Subiantoro sebagai Ketua Dewas, Nurdin Sobari sebagai Sekretaris Badan Pengawas, dan Tardika Spirido sebagai anggota Badan Pengawas. Saya memang tidak mencari info soal Badan Pengawas ini, bisa jadi di antara mereka juga ada temannya Anies, bisa juga enggak. Yang pasti di jajaran direksi sudah ada satu. Tentunya, sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan, perannya sangat besar dalam hal pengadaan lahan. Urusan duit semua lewat dia, bukan? Sedangkan untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan, dan pelatihan, rekam jejak jabatan, juga integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut diatur tata cara seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan instansi pemerintahan dari persiapan, pelaksanaan, sampai monitoring dan evaluasi. Jelas ada aturan untuk mengangkat pejabat, jadi tidak hanya
hanya bisa berdasarkan kedekatan atau rasa suka, tidak suka atau cocok, tidak cocok dengan kepala daerah saja. Meskipun tersiar kabar saat menjabat sebagai rektor dan Mendikbud dulu, Anies diindikasikan mengangkat orang-orang dekatnya. Jadi saya rasa langkah PJ Heru untuk mengangkat Uus Kuswanto kembali menjadi wali kota Jakbar adalah langkah yang tepat. Karena dia lebih profesional dibandingkan pejabat yang diangkat era Anies. Jadi bagaimana menurut Anda?